Oke, masih dalam rangkaian pengejaran kasus persekusi, eksekusi, dan penculikan serta perampasan yang dilakukan oknum anggota Polres Pati bersama gerombolan, yaitu gerombolan mafia preman di Sinomodiodo dan Katan yang diketuai Beso CS. Akan kejadian ini kami meminta ada pengembangan kasus ini dan pengungkapan jaringan sindikat mafia yang berada di belakang kasus penculikan, perampasan, dan aksi menggondol kabur atas anak-anak dan istri sah saya, di mana kasus ini berkembang dan temuan barunya adalah adanya dugaan keterlibatan mafia Nando CS. Jadi ini mafia narkoba, ya, jaringan sindikat narkoba yang melibatkan Indah Wayu Widiawati karena pergaulan dengan Rinty Atun Gunadi, di mana Rinty Atun Gunadi ini adalah anak daripada Petengan Gunadi, dan jaringan sindikatnya ini luas di wilayah Panggang, Manding, dan Ndopang maupun Triguno, juga di Karangwetan. Maka dari semua yang kami sampaikan tersebut, kita mengharapkan ada upaya penyelidikan lanjutan dan upaya penuntasan kasus demi kasus, di mana setiap segmen dari setiap perkara dapat digelar, dapat direkonstruksi kembali, dapat diselidiki di mana dan bagaimana kasus ini dapat dilakukan penyelidikan, dilakukan pengungkapan, karena Saudari Indah Wayu Widiawati diduga dalam menjadi otak jaringan dan diduga turut serta dalam keterlibatan kasus demi kasus, terutama dalam penipuan, pencurian, dan aksi kriminal, aksi brutal, arogan, anarkis, serta premanisme yang terjadi di Jalan Mojo Lawaran Gabus sebagai puncak kerja. Perlu diketahui oleh Bapak Kanit Reskrim Polres Pati, kasus ini sangat penting kita buka karena apa? Dugaan kuat bahwa Saudara Indah Wayu Widiawati adalah pemakai narkoba dan pil-pil aditif, di mana hal itu dijamu karena suatu pergaulan, yaitu pergaulan bebas sejak dari Magelang maupun dari jaringan Solo dan Batam. Dia juga punya jaringan di Jakarta, Leman CS, dan dikembangkan di Tambak Romo. Jadi di Tambak Romo ini mendapatkan embrio baru atau komunitas baru, di mana Saudari WW menjadi kontroler atau menjadi pengedar atau pengantar dan mengembangkan bakatnya sebagai aktor atau pemain di dalam hal narkoba. Jadi kuat dugaan Saudari WW ini juga pemain narkoba, mafia pil koplo, dan banyak hal-hal yang berkaitan dengan keuangan, manipulasi, ingkar janji, penipuan, dan penggelapan. Fokus yang akan kami sampaikan, ya, kuat dugaan Saudari Indah Wayu Widiawati terlibat dalam jaringan sindikat tersebut karena sepak terjang kejahatannya sudah sampai di Rembang. Ya, modusnya sama, yaitu utang surat menyurat, lalu menggadaikan barang-barang milik orang lain dan orang lain ditinggalkan. Juga menggasak sertifikat milik korban di wilayah Winong, yaitu di Sugian maupun di Karangkonang. Lebih dari 12 sertifikat digelapkan dan dimasukkan ke bank dengan cara agunan atau seolah-olah terjadi sebuah transaksi jual beli atau pemalsuan dokumen yang dipakai untuk utang di konsorsium bank maupun di koperasi maupun arisan atau di perorangan, dan itu sangat merugikan pemilik tanah, ya. Jadi kita meminta supaya kasus ini segera didalami, diselidiki, dan siapapun yang terlibat
terutama Saudara Indah Widiawati untuk dapat segera untuk ditetapkan sebagai tersangka utama dalam hal rangkaian kejadian demi kejadian persekusi yang terjadi di Jalan Mojo Lawaran Gabus 11/11/2011. Jadi saya kira rangkaian kejadian itu tidak menjadi satu atau tidak hanya satu, melainkan banyak opsi, karena ada unsur jabatan di mana IWW membawa jabatan sebagai PNS, dan di situ ada ankum dan atasannya. Untuk diketahui bahwa Saudari WW sebelum kabur dari rumah Desa Karangkonang sudah memborokkan benda-benda berharga, diantara adalah emas ya, emas dan belian ya, emas daripada ibu saya yang digadaikan lebih dari 50 juta. Lalu utang kepada Saudara Sadio 85 juta, dan dari Saudara Endang 25 juta, dari pengembalian Saudara Anom 25 juta, dan pengembalian dari Saudara Jabir 65 juta. Juga unsur-unsur lainnya, penipuan-penipuan konsorsium dengan tipu daya, tipu muslihat yang diterangkan oleh rekan-rekan di Tambak Romo, diantaranya adalah diterangkan Bapak Dahlan Istanto yang mengatakan dikibuli 50 juta, entah benar atau tidak tentunya perlu pemanggilan dan keterangan, permohonan keterangan, bahwa Saudara WW banyak melakukan traktat ya, traktat perjanjian pinjam meminjam. Jadi meminjam barang, uang maupun jasa orang lain yang pada akhirnya diingkari dan tidak dibayarkan. Perlu diketahui juga sebelum kabur Saudari WW memborokkan kartu pensiun ibu saya senilai sekitar 120 juta. Juga mengambil di Fastabik 20, di Intan Berlian sekitar 40, di beberapa bank, dan juga SK pengangkatan PNS juga diambilkan sekira 20-40 juta waktu itu, dan saya diajak tanda tangan dan saya tidak tahu maksudnya, tapi setelah seluruh uang-uang itu dikuasai dan di tangannya, dia sengaja merekayasa suatu kejadian seolah-olah dizinai, seolah-olah dizalimi dan mengalami KDRT dan sebagainya. Itu adalah suatu KDRT faide yang dibalut dengan kejahatan demi kejahatan konspiratif yang sangat halus, dan permainan drama dan wataknya di Jalan Mojo Lawaran Gabus. Kembali saya sampaikan kepada Bapak Kasat dan Bapak Kanit Reskrim di Lidik 1, 2, dan 3, untuk disampaikan juga di Lidik 4, bahwa Saudara Indah Widiawati banyak melakukan tipu daya ya, ingkar janji, dan waktu itu memang kita diajak keluar ya, setelah diterima PNS dan mendapat SK, saya diajak keluar untuk makan malam. Begitu, saya kan tidak tahu maksudnya, tapi ternyata setelah di tengah jalan saya dihadang oleh, ya waktu itu ada 3 mobil yang semua itu tidak ada platnya ya. Ada APV Krem, ada Espas, dan satu Avanza warna merah ya. Ya, Avanza merah itu. Kalau tidak salah itu Taruna ya, Avanza Taruna warna merah itu. Dan keluar orang body yang saya dianiaya, saya disadui, dan anak serta istri saya dipaksa digondol kabur ya oleh gerombolan tersebut, sehingga kasus ini sampai dengan hari ini belum juga terungkap. Jadi saya merasa bahwa di sini ada suatu rekayasa besar, ada konspirasi besar baik di Desa Karangkonang waktu itu yang diotak oleh Warso, Subi, dan Semi, keluarga Tumijan CS semuanya, yang intinya ingin menguasai harta benda daripada Kiai Haji Abdul Hanan, dan semua itu sudah terlaksana dan semua itu sudah direncanakan sangat rapi, dan tentunya hal itu
sangat mencederai ya rasa keadilan dan rasa kebersamaan, dan kita juga menyampaikan beberapa kondite-kondite bahwa beberapa sindikat mafia di Desa Karanggunang memang bergentayangan untuk mengkriminalisasi saya dan mendiskreditkan nama baik saya. Atas kejadian tersebut terutama adalah Subi yang selalu menantang perkara atau memancing perkara seolah-olah saya tidak bertanggung jawab terhadap keluarga saya. Jadi saya sudah kembalikan seluruh tanggung jawab itu kepada mertua karena istri saya tidak bisa diatur dan tidak bisa diatasi berkaitan dengan kenakalan dan keborosan serta mentalitas buruk, yaitu suka berselingkuh dan menjalin hubungan gelap dengan laki-laki lain, terutama oknum-oknum anggota polisi, rata-rata oknum polisi ya. Dan yang paling dikecewakan adalah membawa kabur atau menguras seluruh surat-surat berharga dan benda-benda berharga serta uang sekira 470 sampai dengan 1 miliar, dan semua itu ditabungkan ke dirinya ya, dan harapannya adalah penguasaan seluruh harta benda milik saudara Solihulleti dan keluarganya. Jadi apa yang disampaikan ini, apa yang kami sampaikan ini berdasarkan fakta bahwa setiap ada laki-laki yang bergaul dengan saudara Indah Widiawati sengaja ya dipersepsikan atau diputar balikkan fakta, atau dipersepsikan tidak mampu dan sebagainya, dan dipersepsikan seorang dizalimi atau seolah dan lain sebagainya. Maka dari itu kami meminta penyelidikan secara mendalam dan dengan rasa keadilan, tidak serta-merta hal ini diatur dengan pribadi, tetapi ini adalah dengan cara hukum, dengan cara yang masuk akal. Kami meminta bahwa kepolisian segera bergerak dan melakukan tangkap tangan dan melakukan penyelidikan yang sinergis, yang mendalam kepada saudara Indah Widiawati atas beberapa kenakalan-kenakalan yang dilakukannya, beberapa kejahatan-kejahatan yang dilakukannya, dan kami sebagai keluarga tentunya sudah angkat tangan Pak, karena fakta-fakta ya yang dilakukannya itu banyak mengorbankan daripada keluarga. Jadi itu yang kami urus sekarang adalah hak insentif tunjangan suami ya, untuk dipecahkan, untuk disampaikan dan diberikan sebagaimana mestinya, dan juga surat menyurat dan hubungan personal untuk dibangun, dan upaya penyelesaian kasus lainnya, sehingga apa yang dapat kami sampaikan ini menjadi petunjuk Pak, menjadi keterangan petunjuk awal kepada Polresta Pati, karena sepak terjang dan kelakuan saudara Indah Widiawati sebagai PNSL itu sangat tidak patut dan sangat disayangkan, karena mencederai rasa kemanusiaan, rasa keadilan, dan pelanggaran-pelanggaran peraturan etika PNS yang sebagaimana kami sebutkan. Demikian hal ini kami sampaikan sebagai bahan pengajuan laporan dan keterangan-keterangan secara umum ya. Masih banyak Pak keterangan, besok kita terangkan tentang korban-korban yang meninggal dunia akibat hubungan dengan dia, terutama yang belakangan ini adalah Bapak Subagi dan Bapak Hartono yang sangat memprihatinkan, dan tentunya hal ini dapat kita cermati, kita selidiki sebab-sebab dari mereka meninggal dunia, apakah murni karena penyakit atau karena diracun ya oleh saudara Indah Widiawati. Itu yang dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik dari semua pihak, terutama dari kepolisian dapat mencermati laporan kami, dan atas kerjasama yang baik dari semua pihak kita sampaikan terima kasih. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.